Perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat kembali memanas, dan kali ini, medan pertempuran beralih ke jalur laut. Pemerintah Cina mengumumkan akan mulai mengenakan biaya kepada kapal-kapal AS yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Cina, mulai Selasa, 14 Oktober 2025. Langkah ini adalah balasan langsung atas biaya yang lebih dulu dikenakan AS terhadap kapal-kapal Cina. Kementerian Perhubungan Cina mengklaim tarif AS tersebut sangat melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional. Keputusan ini menyoroti dua sektor vital yang menjadi jantung konflik, industri pembuatan kapal yang didominasi Cina, dan logam tanah jarang, rare earth minerals, yang sangat dikontrol Cina. Mari kita bedah tarif baru ini dan implikasinya. Balasan Cina, tarif pada kapal AS Cina mengambil tindakan simetris, mengenakan biaya masuk pelabuhan sebagai respons atas tindakan AS pada April 2025. Biaya Cina, kapal-kapal AS akan dikenakan biaya sebesar 400 yuan, sekitar Rp934.000 per ton bersih. Target, biaya ini berlaku untuk kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh perusahaan AS, organisasi, individu, atau entitas di mana pemegang saham AS memegang setidaknya 25% saham kepemilikan. Kapal berbendera Amerika atau yang dibangun di AS juga akan dikenakan biaya. Tindakan AS, pada April 2025, AS menetapkan biaya untuk kapal yang dibangun di Cina. Hal ini didasarkan pada tinjauan perwakilan dagang yang menyimpulkan praktik Cina tidak rasional dan menghambat perdagangan AS. Klaim Cina, Cina berpendapat biaya AS tersebut melanggar prinsip perdagangan dan perjanjian pengiriman maritim Cina AS, menyebabkan kerugian serius pada perdagangan maritim. Pertarungan dominasi industri kapal. Tarif ini menunjukkan bahwa industri pembuatan kapal telah menjadi front baru dalam perang dagang. Dominasi Cina menguasai industri pembuatan kapal secara global dengan porsi sebesar 53,3%. Kontras AS, sebaliknya, AS hanya menguasai 0,1% dari industri pembuatan kapal dunia. Langkah AS mengenakan biaya pada kapal buatan Cina bertujuan melindungi industri domestiknya yang sangat kecil, sementara balasan Cina menargetkan kapal yang dimiliki atau dioperasikan oleh entitas AS yang bergantung pada pelabuhan Cina. Ancaman ganda, logam tanah jarang. Eskalasi di sektor maritim ini terjadi setelah Cina kembali meningkatkan ketegangan di sektor teknologi tinggi. Pembatasan ekspor. Awal pekan ini, Cina telah meningkatkan pembatasan ekspor logam tanah jarang, rare earth minerals, dan teknologi terkaitnya. Kepentingan vital, logam tanah jarang sangat penting bagi sektor teknologi tinggi AS, termasuk elektronik, otomotif, dan militer. Dengan membatasi rare earth dan sekarang mengenakan tarif kapal, Cina mengirimkan sinyal yang jelas bahwa mereka siap menggunakan semua senjata dagang yang dimilikinya untuk melawan tekanan AS. Ancaman tarif baru Cina pada kapal AS memastikan bahwa perang dagang ini tidak hanya berputar pada tarif barang, tetapi telah meluas ke sektor strategis vital seperti logistik maritim dan pasokan teknologi dasar. Pertempuran di laut lepas dan di jalur pasok material canggih diperkirakan akan semakin memanas. Menurut Anda, mengingat dominasi Cina yang sangat besar dalam industri pembuatan kapal, apakah tarif kapal ini akan lebih menyakitkan bagi AS, ataukah pembatasan rare earth adalah ancaman yang lebih efektif? Sampaikan analisis Anda di kolom komentar.